siri seakan sudah bergeser makna dari pengertian awal siri yang berarti rahasia menjadi sebuah kewajaran di kehidupan kita sehari-hari dan terbuka. Para pejabat, artis, hingga pemuka umat kian banyak yang mengaku memiliki istri siri dan tak canggung mengumumkannya di depan orang banyak. Mulai mantan Bupati Garut Aceng Fikri yang memiliki 4 istri siri, tokoh spiritual artis yang alirannya juga diduga sesat yang subur dengan 7 istri siri, hingga salah satu mantan petinggi partai yang memiliki istri siri. Apa yang sebenarnya tengah berlaku di masyarakat kita ini? Mengapa kini banyak wanita yang mau dinikah siri, walau konon posisi istri siri kerap menjadi korban dalam perkawinannya dan di mata hukum? Pernikahan siri sebenarnya secara hukum agama sah. Selama syarat dan rukunnya terpenuhi, maka pernikahan siri diperbolehkan. Yang membedakan dengan pernikahan pada umumnya adalah pernikahan siri tidak dilaporkan di kantor urusan agama KUA. Jadi pernikahan mereka tidak tercatat dalam administrasi negara. Syarat pernikahan adalah adanya 2 mempelai wali nikah dari mempelai perempuan, mahar, dan terjadinya ijab kabul. Ijab kabul ini menjadi hak wali atau ayah dari mempelai perempuan bila tidak ada baru kepaman atau saudara lelaki pengantin wanita. Tanpa adanya wali, pernikahan tidaklah sah. Dan pernikahan siri terkadang melanggar ini. Wali nikah hanya dipercayakan kepada seorang ustadz atau guru ngaji. Bila syarat ini tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak sah di mata agama alias haram hukumnya. Dan sepanjang hidup mereka melakukan zina. Kelemahan pernikahan siri, bila terjadi perceraian maka sang istri bisa kesulitan mendapatkan hak-haknya, baik hak sebagai mantan istri ataupun hak untuk mendapat nafkah untuk membiayai anak-anak hasil pernikahan ini. Di samping itu, pernikahan siri akan membuat posisi istri di tempat yang lemah bila sang suami memiliki istri lebih dari 1, terlebih dalam penentuan hak waris anak-anaknya. Belakangan, pernikahan siri menjadi semacam pilihan karena untuk melakukan poligami, pencatatan di KUA sangat sulit. KUA hampir tidak pernah mau mencatatkan pernikahan yang kedua dan selanjutnya. Status calon suami hanya ada 2 pilihan, yakni perjaka atau duda. Tidak ada pilihan beristri. Tidak heran bila beberapa nama pesohor atau pejabat publik di negeri ini memiliki lebih dari 1 istri, tidak melaporkan pernikahan mereka lewat KUA. Pernikahan siri pun menjadi pilihan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah akan mengadopsi pernikahan lebih dari 1 ini. Bila dimudahkan dalam urusan administrasi, barangkali tidak akan ada lagi yang menikah secara diam-diam alias pernikahan siri. Sebelum pernikahan, 2 mempelai cukuplah dengan ta'aruf atau perkenalan. Ta'aruf ini cukup dilakukan sekali dengan melihat wajah dan harus dilakukan di depan wali. Bila ada kecocokan, maka pria bisa langsung mengadakan khitbah atau melamar. Bila lamaran disetujui, maka pernikahan langsung dijalankan. Setelah resmi menikah, maka proses pengenalan lebih lanjut atau pacaran baru dijalankan. Bukan sebaliknya, pacaran lebih dulu, baru menikah. Begitulah proses pernikahan yang sesuai syariat agama kita. Ta'aruf memang tidak ada batasan waktu yang ditetapkan dalam Islam. Namun, melihat dari maknanya, ta'aruf bukanlah pembenaran sebagai pacaran ala Islam, sehingga pasangan bebas jalan bareng dan melakukan aktivitas layaknya pacaran muda-mudi zaman sekarang. Hasanah menyarankan untuk segera menikah atau berpuasa bila belum mampu, seperti anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda dengan tema yang lebih mencerahkan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan.
dan Allah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk mendapatkan ketenteraman dan ridhonya. Namun, kenapa perempuan sering menjadi korban dalam sebuah pernikahan? Nikah siri. Model nikah ini dianggap yang menjadi pemicu penderitaan perempuan. Nikah siri kerap dilakukan oleh pejabat di negeri ini untuk menghindari peraturan pemerintah yang melarang mereka beristri lebih dari satu. Nikah siri meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia, tetap dinilai syah sepanjang memenuhi syarat dan rukun nikah seperti yang diatur dalam hukum Islam. Pernikahan sengaja tidak dicatat di kantor urusan agama karena berbagai alasan. Misalnya, karena pihak keluarga perempuan tidak menyetujuinya. Maka, dua sejoli yang tengah dimabuk cinta pun akhirnya nekat kawin lari. Perkawinan tanpa disetujui wali perempuan tentu saja tidak syah menurut hukum Islam. Rasulullah bersabda, seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batil. Batil. Dan apabila mereka bersengketa, maka pemerintahan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Para ulama dari mazhab Syafi'i membuat urutan yang berhak menjadi wali nikah, yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, paman dan anak paman, atau sepupu laki-laki. Selain adanya wali perempuan yang syah, sebuah pernikahan dinyatakan syah jika ada ijab kabul, mas kawin, wali nikah, dan saksi. Pernikahan siri bisa jadi memenuhi persyaratan sahnya nikah. Meskipun banyak juga terjadi fenomena yang memanfaatkan wali gadungan yang bukan haknya. Sebagian masyarakat tak mencatatkan pernikahannya yang syah di kantor urusan agama karena alasan budaya, ada juga karena alasan ekonomi. Tapi sebagian besar karena takut diketahui istri pertama. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, suami yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan ke pengadilan dengan mencantumkan berbagai alasan poligami. Misalnya, untuk mendapatkan keturunan atau istri sedang sakit dan tidak dapat disembuhkan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan biologi suami. Selain itu, sang suami harus mendapat izin dari pihak istri dan menyatakan kesiapan untuk menjamin keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya. Persyaratan berat inilah yang kebanyakan tidak bisa dipenuhi oleh suami. Maka, nikah siri pun akhirnya menjadi jalan pintas. Status pernikahan yang tidak diakui oleh negara sejatinya lebih banyak membawa kerugian karena hak dan kewajiban suami istri tak dilindungi hukum. Jika suami tak menafkahi istrinya, tak bisa digugat. Begitu pula, anak dari hasil pernikahan siri tidak bisa mendapat akta kelahiran hingga berbuntut panjang. Misalnya, dalam pengurusan KTP, SIM, dan administrasi negara lainnya. Istri siri lebih banyak menjadi korban kekerasan suami. Berbagai sengketa tidak bisa diselesaikan di pengadilan. Misalnya, istri diceraikan tanpa mendapat hak atas harta bersama. Kemudian, anak pun tidak bisa mendapat hak warisnya. Oleh karena itu, pencatatan nikah di lembaga resmi negara harus ditaati oleh kaum muslim sebagaimana ketaatan kita pada Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Pernikahan disebut dalam Al-Quran sebagai perjanjian yang agung atau mitsokan galizo. Sebuah perjanjian akan bertambah agung jika tercatat secara resmi dan mendapat pengakuan negara. Adapun kalimat mitsakon galizo disebutkan dalam Al-Quran pada 3 tempat yang berbeda, akan tetapi mempunyai makna yang sama, yaitu sebuah perjanjian yang sangat agung. Salah satunya adalah pernikahan. Ini menandakan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat agung, bahkan di luar agama Islam sekalipun, apalagi dalam agama Islam sebagaimana sabda Nabi. Pernikahan itu adalah ibadah. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia itu bukan termasuk golongan kami. Wa in khiftum alla
تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Inilah ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum poligami. Berbeda dengan nikah siri yang tak dikenal dalam syariat Islam, poligami dipraktikkan sendiri oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Poligami dengan cara siri, apalagi tidak diketahui oleh istri pertama, menyalahi teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan suami harus meminta izin istri pertama ketika berpoligami. Namun, suami wajib memberitahu istri, karena prinsip utama dalam poligami adalah keadilan. Jika suami khawatir dan tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya, maka seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, lebih baik satu saja. Sebagian ulama seperti Imam Malik membolehkan seorang istri melakukan gugat cerai kepada suaminya karena berpoligami. Dan seorang istri dibolehkan meminta syarat suami tidak berpoligami dalam akad perkawinannya. Poligami adalah budaya manusia yang berusia tua. Sejak zaman kuno, para raja sudah mengenal tradisi memiliki banyak istri. Dalam perjanjian lama, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki 700 istri bangsawan dan 300 istri. Sementara Nabi Ibrahim yang menjadi bapak agama Tauhid juga memiliki 2 istri, Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari kedua istri inilah lahir generasi para nabi dari keturunan Bani Ishak dan Bani Ismail. Rasulullah SAW adalah manusia terbaik akhlaknya, dan beliau sebaik-baiknya suami dan ayah dalam perlakuan terhadap keluarganya. Rasulullah memiliki 9 istri, tapi ada juga yang meriwayatkan istri Rasulullah berjumlah 11 orang. Tapi ada yang meriwayatkan 12 istri, dan 1 istri diceraikan sebelum hidup bersama. Istri-istri Rasulullah dijuluki Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang mukmin. Rasulullah bersikap baik, lemah lembut, dan baik pada istri-istrinya. Ketika beliau akan melakukan perjalanan, Rasulullah selalu mengundi siapa yang berhak menyertainya. Rasulullah selalu menjaga perasaan istri-istrinya yang kadang dilanda rasa cemburu. Karena itulah Rasulullah selalu berdoa, "Wahai Allah, Engkau tahu dan Engkau menyaksikan pembagian yang sama dan sesuai keadilan yang aku lakukan. Wahai Tuhan, aku tidak kuasa untuk mengawal hatiku. Jika perhatianku lebih tercurah terhadap seseorang dari istriku disebabkan oleh kelebihannya, maka maafkanlah aku." Khadijah